Wali Kota Bogor dan juga Menteri Pariwisata ya kalau nggak salah ya, Pak Wisnu Tama. Jadi Pak Bima Arya sama Pak Wisnu Tama. Mereka itu tiba di lokasi, mereka disambut arak-arakan itu Sisingaan, rombongan Sisingaan gitu. Jadi ketika rombongan Sisingaan terusnya Pak Menteri dan Pak Wali Kota itu lewat di depan saya ambruk pingsan. Oke, kembali lagi bersama kami teman-teman yang nyata maupun tidak nyata. Masih bersama Mbak Lia. Ya. Ini Mbak Lia kan pas kemarin, itu kan bukan kemarin lah, tadi itu bilang ada pengalaman yang lain. Ini pengalamannya seperti apa Mbak Lia? Bisa diceritakan? Iya, jadi ini saya cerita bukan asal dulu ya, maksudnya cerita runtutnya gitu ya kira-kiranya. Iya. Jadi tuh setelah ibu saya nggak ada, saya tuh udah jarang banget ngalamin hal-hal kayak begini. Kayak hampir hilang gitu semua yang mungkin ganggu gitu ya. Itu yang tadinya bisa merasakan lah, bisa melihat walaupun bayangan itu hilang. Hilang semuanya kan. Nah, mungkin saya sih menduga. Jadi di tahun 2019 itu saya dapat gratis untuk belajar yoga. Saya menduganya itu. Karena waktu itu sekalinya kebuka tuh parah gitu kan. Parah banget gitu. Ya itu memang saya sih menduga itu memang dari situ, dari saya belajar yoga itu. Saya bukannya menuduh yoga itu membuat hal seperti itu, tapi itu berefek di saya seperti itu gitu loh. Gitu. Sebelumnya saya nggak pernah ngalamin apa gitu ya, bahkan mimpi-mimpi aneh aja enggak gitu. Karena mungkin kalau yoga kan juga belajar mengolah pikiran dan ini ya. Iya. Yoga itu mengolah spiritual kita gitu kan. Saya sih menduganya ke situ. Nah, memang ada serentetan kejadian sih, tapi itu nggak saling berhubungan ya. Nah, ketika itu awal 2020, saya ingat waktu itu 1 minggu sebelum acara Cap Gomeh. Jadi saya itu berkunjung ke sebuah kelenteng di Bogor. Ini tuh kelenteng legendaris, karena itu salah satu kelenteng tertua di Bogor. Dan lokasinya itu memang ada di tengah-tengah Sungai Ciliwung. Jadi Sungai Ciliwung tuh ada kayak pulau gitu ya. Itu ada sejarah panjang tentang pulau ini gitu. Jadi pulau ini tuh sudah ada sejak zaman Pajajaran. Dulunya di situ ada istana untuk para putri ya. Kalau di sini keputren kan ya. Oh iya, gitu kan? keputren. Nah, ketika mungkin Belanda datang ya, ketika zaman Belanda, tempat itu berubah. Oh ya, Pajajarannya udah runtuh ya, jadi tempat itu kosong gitu ya. Kemungkinan besar sih seperti itu. Nah, ketika Belanda datang, tempat itu dijadikan tempat untuk tawanan perang ya. Saya sih menduganya begitu. Nah, dulu sih tempat itu kalau nggak salah juga sering terlihat kayak bangkai gitu ya, karena itu kan dari aliran sungai gitu, sehingga tempat itu tuh memang macem-macem lah gitu yang bisa ada di situ. Nyangkut di situ lah. Itu. Nah, ketika orang Tionghoa itu datang ke wilayah itu gitu, entah bagaimana ya, mungkin mereka yang datang ke tempat itu memang punya punya pengetahuan bahwa tanah ini tuh bertuah gitu. Gitu. Apalagi orang Tionghoa kok bisa menuju ke situ kan, dia udah punya ini dulu ya. Betul, sudah punya gambaran, sudah punya referensi gitu ya secara spiritualnya gitu. Nah, karena jadi tempat ini tuh memang aneh ya. Kalau saya sendiri sih memang melihatnya aneh sih waktu saya pertama kali ke situ, karena di situ ada petilasan zaman Pajajaran, ada petilasan makam ya, ada makam orang Islam gitu. Jadi di dalam kelentengnya itu ada musolahnya. Itu ada musola. Jadi lucu gitu, di situ ada tiga ini ya, kebudayaan gitu ya. Budaya yang dibawa orang Tionghoa, kemudian ada budaya Hindu peninggalan Pajajaran, kemudian ada Islam gitu di situ. Itu sangat menarik sih buat kita gitu. Saya tuh udah beberapa kali ke situ dan biasanya sih baik-baik aja gitu kan. Nah, pas hari itu aneh gitu. Saya tuh dari berangkat udah sakit perut gitu kan. Jadi saya tuh telat gitu, naik kereta ke Bogor itu saya telat gitu.
kan saya di Jakarta ya gitu, jadi waktu itu ya cerita-cerita saya seputaran itu ya, seputaran Jakarta gitu. Nah terus saya sampai di Bogor, kok saya sakit perut lagi gitu, kok sakit perut lagi gini, sampai saya ditinggal rombongan nih, kan kita ketemuan di kelenteng lain gitu, jadi namanya kelenteng Danagun. Jadi saya janjiannya di Danagun, ditinggal karena saya sakit perut nih, saya ke toilet dulu kan. Nah, terus saya akhirnya nyusul rombongan kan, sampailah di kelenteng itu gitu. Nah, di kelenteng itu ternyata jadi kayak barongsai Liong yang akan tampil pada saat acara Cap Gomeh itu didoakan di kelenteng itu ternyata. Tuh, jadi di situ ada sesepuh kelentengnya gitu. Mungkin kalau di sini seperti juru kunci lah. Beda. Mungkin semacam itu. Soalnya saya setiap kali ke situ emang ketemu beliau gitu. Beliau tuh udah kayak budayawan, udah seperti orang yang itu ya, dihormati lah gitu di wilayah kelenteng itu gitu. Ternyata saya kaget juga loh, ternyata acaranya kayak gini ya. Jadi tuh dari jauh udah ada musik yang itulah, tau lah, atau musik untuk barongsai itu kan. Nah itu dari jauh gitu. Saya tuh nggak ngerasain apa-apa pertamanya kan, saya biasa aja di dalam kan. Saya tuh ngambil video acara pemberkatan itu, kan macam-macam yang datang kan. Nah akhirnya saya tertarik untuk ngambil video. Istilahnya saya ngambil video di sisi ini gitu ya, di ujung sana ada pintu gitu. Loh, saya tuh ngelihat gitu bayangan dan titik-titik itu keluar masuk dari pintu itu. Apa tuh gitu kan. Terus HP saya tuh panas gitu kan. Kok panas ya gitu, emang udah saya cas juga sih, baterainya tuh cepet banget habis. Panas kan. Akhirnya saya mulai pusing gitu, kok aku pusing ya gitu. Udah deh gitu, aku duduk gitu kan. Akhirnya aku duduk. Ketika duduk, aku ngeliatin terus ke pintu itu gitu. Terus badanku sebelah panas, sebelah dingin. Tanganku udah kayak gini terus. Udah mencengkram gini terus, saking aku nggak kuat nahan gitu, nggak nahan sesuatu di badanku, nggak tahu apa gitu loh. Dan aku terus-terusan ngeliat ke pintu itu gitu. Akhirnya aku ngomong ke teman aku kan, aku nggak kuat, badan aku gemetaran tuh, aku gemetaran terus dari tadi gitu. Mendingan kita keluar aja dari sini kan, mendingan udahlah kita pergi gitu. Akhirnya saya diantar sampai di situ ada jembatan. Ketika saya ngelewatin jembatan itu, lepas semua. Saya langsung kayak sehat gitu, yang tadinya kayak leher panas, saya ini kenceng gitu, badan saya gemetaran gitu, panas gitu, sembuh begitu saya tuh ngelewatin jembatan itu. Anehnya kan, ya mungkin jembatan itu pintu masuknya pusaran yang ada di sana gitu ya. Udah nih, saya ngerasa gitu, kayaknya something wrong gitu ya di situ kan. Terus seminggu kemudian saya datang ke hari H. Ini tuh acara nasional, event yang sangat besar, soalnya menteri aja datang gitu. Nah, kata teman-teman saya sih, saya tuh dari saya pertama datang, katanya wajah saya tuh udah aneh katanya. Aneh gimana saya nggak inget ya, nggak ngerasa gitu kan. Kan yang lihat orang lain ini. Iya bener kan. Nah, terus katanya saya kan sempat ke toilet, antri ke toilet gitu. Teman saya sempat ngelihat saya itu bengong dan ngomong sendiri. Pas antri itu? Pas antri itu katanya. Emang saya ingat? Enggak. Saya nggak ingat sama sekali gitu. Apa? Saya ngomong apa gitu kan, nggak ingat. Nah, terus saya tuh mulai ngerasa diri saya ada yang aneh. Jadi waktu itu momennya doa bersama di dalam kelenteng Danagun. Terus di luar itu ada pertunjukan barongsai, tapi nggak pakai musik karena pada saat doa bersama tuh kita semua dilarang membunyikan bunyi-bunyian yang sana. Ning kan. Tapi di bawah tuh kayak kerumunan orang, terus mereka memainkan barongsai itu. Rombongan saya kan mau ke panggung utama gitu. Nah saya tuh ketinggalan rombongan itu, maksudnya kejebak di kerumunan orang yang nonton barongsai itu kan. Saya ngerasa kayaknya saya ada yang gak bener ya, nggak tahu apa. Tapi saya berhasil lepas dari kerumunan itu kan. Akhirnya saya keluar kan gitu dengan perasaan yang nggak karuan gitu. Terus
dimulai nih acara gitu kan, mulai ada barisan-barisan gitu. Karnaval? Ya, barisan karnaval gitu. Kan gantian aja yang berdiri di depan saya itu. Ada yang apa sih, bukan ogoh-ogoh ya, kayak patung tinggi gitu diarak gitu. Nah, itu juga tiba-tiba saya juga ngerasa aneh lagi gitu. Jadi ada rombongan dari TNI, tapi saya lupa dari TNI apa ya. Mereka itu pakai bajunya tuh macan-macan itu loh. Itu saya tuh mulai oleng di situ. Lihat macan-macan itu. Kenapa Macan gitu kan? Ini loreng-loreng macan seperti macan ini Harimau itu loh. bukan barongsai kan berarti? Bukan. Oh, berarti yang macan Jawa lah. Macan Jawa, bukan ya harimau lah gitu kan, kayak harimau gitu kan. Jadi TNI pakai kostum loreng-loreng gitu kan gitu. Saya tuh mulai oleng di situ kan. Saya ngomong ke teman saya, kok kayaknya aku nggak sehat ya gitu kan. Kenapa Mbak gitu? Nggak tahu kenapa, saya bilang kayak gitu kan. Terus abis itu mereka bergerak maju karena waktu itu ada wali kota Bogor dan juga Menteri Pariwisata ya kalau nggak salah ya, Pak Wisnu Tama. Jadi Pak Bima Arya sama Pak Wisnu Tama. Mereka itu tiba di lokasi, mereka disambut arak-arakan itu Sisingaan, rombongan Sisingaan gitu. Jadi ketika rombongan Sisingaan terusnya Pak Menteri dan Pak Wali Kota itu lewat di depan saya ambruk pingsan. Pas di depan itu? Iya, pas di lurusan saya gini lah gitu kan. Saya tuh tiba-tiba ambruk gitu, pingsan gitu. Nah, teman-teman saya tuh yang ngelihat saya ambruk itu katanya pada kaget, soalnya saya waktu pingsan matanya melotot katanya kayak gitu kan. Saya nggak inget loh beneran. Ini kata teman-teman saya kan. Tapi orang-orang yang di situ kan banyak itu. Oh, banyak. Itu gimana? Ingat nggak reaksinya apa dikasih tahu? Kedengeran, saya denger gitu. Heboh gitu. Tapi ya banyak kata-kata yang saya nggak ingat, teman-teman saya yang cerita gitu kan. Kata teman saya tuh gini, ini non medis katanya gitu kan. Tahu kan artinya non medis? Kalau medis kan pingsannya karena sakit. Kalau itu non medis artinya pingsannya bukan karena sakit gitu loh. Bisa kerasukan lah. Terus gimana itu? Ya, satu kan yang saya lihat sebelum pingsan itu kan karnavalnya orang gitu ya. Saya masih ingat dan foto-fotonya ada gitu. Lah, ini tuh karnaval tapi kok beda yang saya ngelihat saat pingsan itu ya? Berarti yang dirasakan beda itu? Beda gitu, tiba-tiba saya berada di tengah jalan gitu kan, di antara kerumunan karnaval. Terus saya tuh kayak saya saking takutnya gitu, saya tuh nutup kepala saya kayak gini gitu, saya gak mau jangan gitu kan gitu. Saya tuh nangis, tuh ketakutan betul gitu ya. Jadi yang saya ngelihat tuh bentuknya ya aneh-aneh gitu, nggak kayak orang gitu. Oh, beda. Nggak orang. Nah, yang saya lihat bajunya itu putih semua. Kalau karnaval kan bajunya lain-lain ya, itu kan ada yang loreng, terus ada yang baju merah, ada yang pakai kostum putri-putri Tiongkok kayak gitu. Warna-warni lah. Yang itu saya lihat bajunya putih semua. Kan saya nggak ngerti ya, apa yang terjadi gitu kan tuh. Nah, tapi saya nggak inget ya setelah itu. Yang saya ingat kayaknya saya mencari jalan pulang tapi nggak tahu kemana gitu ya. Terus saya tuh dengar suara, Mbak, jangan ditahan, Mbak, lepaskan. Kalau ditahan saya nggak bisa nolong loh Mbak, takutnya Mbak nggak bisa pulang gitu kan. Saya dengar samar-samar di suara kayak gitu. Nggak tahu kenapa, saya tiba-tiba ingin buka mata gitu. Pas saya buka mata, saya ngelihat ada orang di depan saya gitu. Mbak, namanya siapa gitu? Nama saya Lia Pak gitu. Itu di tempat yang sama apa udah beda tempat? Oh ya, saya dievakuasi ke tempat lain gitu, ke tempat yang lebih tenang gitu kan. Nah, pas waktu itu ada beberapa orang yang ngelingkerin saya waktu itu. Terus ya itu saya ngelihat ada bapak-bapak di depan saya. Dia nanya nama saya siapa, saya jawab nama saya Lia. Terus dia langsung ngulurin tangan. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam. Refleks ya langsung di sana. Mungkin kalau saya mungkin bapaknya ini mungkin ngecek kali ya, ini udah saya beneran
atau yang lain gitu. Mungkin kalau misalnya saya masih kerasukan, mungkin yang keluar yang lain kali ya. Dan saya tuh saya keluar ingus, keluar iler gitu ya, terus air mata saya tuh berlinangan gitu kan ya, saya ingat saya nangis, saya ketakutan betul waktu saya begini gitu. Tapi ya pas posisi ketakutan itu berarti cuma sebatas lihat itu terus ketakutan aja, apa ada yang lain? Ya saya mungkin takut pulang kali, maksudnya takut nggak bisa pulang gitu ya, karena saya berada di Kok tiba-tiba beda berubah tempatnya gitu, kenapa kok berubah semua gitu, bingung kan, karena saya kan hal-hal yang semacam itu kan jarang ya terjadi dalam diri saya gitu loh. Seringnya kalau misalnya apalagi bisa pindah tempat ya. Ngalamin kayak gitu biasanya kan dalam kondisi tidur gitu kan. Kalau tidur pulangnya ya pas kita bangun gitu ya. Lah ini kan kondisinya saya sadar, tiba-tiba saya kehilangan kesadaran, tahu-tahu saya ada di sana gitu loh. Nah, lama saya tuh nggak berani menceritakan detail cerita ini gitu ya. Dan saya itu takut kalau ke kelenteng, karena saya nggak mau kejadian tuh seperti itu kejadian lagi gitu kan, trauma ya gitu kan, nggak berani cerita apa yang terjadi di sana gitu. Sampai ya pada akhirnya sekarang saya tuh baru nyadar itu kayaknya petunjuk ya buat saya waktu itu gitu, karena waktu itu kan memang awal sudah terjadi pandemi di Tiongkok sana ya, sudah terjadi belum di Indonesia gitu kan, karena itu kan terjadinya akhir 2019, sementara ini kan kejadiannya 2020 awal gitu kan udah terjadi. Emang selang nggak berapa lama setelah kejadian itu, Pak Wali Kota ini kena COVID gitu loh. Gitu, jadi kayak semacam tanda buat Mbak Lia ya? Pertanda gitu. Apalagi kan baju yang dipakai itu putih. Dalam budaya Tiongkok, baju putih itu kan artinya kematian gitu kan. Tuh segitu banyak orang pawai gitu, karnaval pakai baju putih semua. Apa coba artinya? Kalau bukan itu akan terjadi kematian yang apalagi di situ kental dengan budaya Tiongkok. Iya betul, itu memang daerah Surya Kencana itu memang sekitaran situ tuh memang syarat sejarah ya. Tidak hanya gitu, Tiongkok tapi juga dari zaman Pajajaran juga. Itu itu tanah bertuah gitu. Tanah wingit di situ itu. Ya, saya masih ingat samar-samar gitu. Teman saya juga cerita sih. Jadi bapak yang nolongin saya itu yang teriak non medis itu juga bilang gitu, Mbak ini nih sensitif, terlalu sensitif gitu kan. Bilang gitu kayak itu saya. Berarti yang di dekat Mbak Lia ya pada waktu itu ya? Iya, jadi teman saya cerita, sebelum kejadian bapak itu udah ngeliatin saya terus. Itu udah berulang kali tuh katanya dia ngeliatin saya terus kan. Ya mungkin bapak ini biasa menangani hal seperti itu. Mungkin acara-acara besar seperti itu tuh memang ini ya, apalagi acara kebudayaan, acara keagamaan itu memang mungkin bisa jadi membawa efek seperti itu pada orang-orang yang sensitivitasnya tinggi gitu kan. Mungkin sebelumnya udah pernah ada kejadian atau apa, kita nggak tahu. Nah itu kan, jadi apa ya, begitu kejadian memang dia langsung tahu apa yang terjadi gitu kan. Terus saya juga ketika dibawa ke klinik juga beliaunya langsung lapor ke para medis di sana, langsung bilang ini kejadian non medis Pak gitu kan, langsung kayak gitu, langsung cerita-cerita gitu kan. Saya waktu itu setelah saya sadar gitu, badan saya tuh sakit semua, bener. Kayak sendi-sendi saya ini kayak rasanya kayak lepas gitu ya, lemah lunglai gitu kan. Biasanya 3-4 hari biasanya kayak gitu, bisa lebih. Capek banget gitu kan. Apalagi saya pulangnya jalan kaki ke stasiun Bogor gitu kan, itu rasanya kayak aduh gitu, berat gitu kan badan ini kan. Terus mau pulang, mau naik ke kereta tuh teman-teman saya tuh ini ternyata pada gerendengan gitu kan. Terus saya di WA gitu, ya hati-hati lo ya gitu, aku tuh khawatir gitu kan, jangan tidur di kereta gitu kan. Dalam hati padahal ini jangan ngerepoti ya kan, yang teman-temannya yang lain. Kue oleng lo ya, kue melakukannya oleng katanya gitu kan, kue hati-hati katanya gitu kan. Ya saya kan nggak begitu ngerasa ya gitu, pokoknya saya pekeh gitu di kereta, saya jangan sampai tidur gitu kan. Karena apalagi ini udah lama nggak ini yang
merasakan itu udah enggak ya kan? Iya, ya emang dari mulai 2019 akhir lah saya tuh mulai ngerasain keanehan gitu. Tapi itu emang parah banget sih, terparah dalam hidup saya mungkin ya. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah ngerasain kayak begini gitu. Banyak orang yang tahu. Diliatin orang gitu kan. Coba itu kalau Pak Menteri ngelihat gitu kan. Diangkat nanti jadi anak menteri. Ya enggak, kayaknya enggak. Ya itu sih, itu saya emang nggak, selama ini nggak pernah nyeritain. Bahkan saya tulis di medsos saja enggak, saya nggak cerita, nggak pernah, saking saya trauma ya. Khusus teman-teman yang nyata maupun tidak nyata ini. Saya memutuskan untuk membuka ini kan karena saya pikir ini kejadian sudah cukup lama gitu, pandemi juga sudah hampir selesai insya Allah gitu kan. Jadi saya ceritain ya apa yang saya alamin waktu itu gitu, tuh petunjuk banget gitu bahwa akan terjadi wabah yang mengambil nyawa banyak orang gitu loh waktu itu. Tapi saya juga tidak serta-merta menyadari itu gitu kan. Setelah itu terjadi saya baru oh alah, cocok logi. Ya. Cocok logi. Ternyata begitu. Oke, mungkin itu segelintir cerita dari Mbak Lia, tapi sebenarnya cukup menarik sih. Semoga besok ada cerita lagi. Oke, mungkin Mbak Lia terima kasih sudah mau bercerita di sini. Sebelumnya sangat-sangat terima kasih karena Mbak Lia ini sibuk, jadi sudah menyempatkan waktunya. Ya. Itu dulu, karena kenyataan belum tentu nyata.